Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tajwid TV. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi kita akan mempraktekkan atau mengurai hukum-hukum bacaan yang terdapat di dalam surah Al-Ikhlas. Sebelum kita mengurai hukum-hukum bacaan yang terdapat di dalam surah Al-Ikhlas, kita akan membaca terlebih dahulu ayat-ayat yang terdapat pada surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan memulai mengurai bacaan dari surah Al-Ikhlas. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai dari ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada penjelasan sebelumnya, bahwasanya lam sukun yang terdapat pada fiil itu memiliki dua bagian hukum. Hukum yang pertama yakni harus dibaca dengan jelas, sebagaimana perkataan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Beliau menjelaskan di dalam kitab Matan Tuhfatul Atfal, beliau mengatakan wa azhiranna lama fi'lin mutlaqa fi nahwi qul na'am wa qulna waltaqa. Beliau mengatakan wa azhiranna, dan jelaskanlah bacaan lama fi'lin mutlaqa. Jelaskanlah huruf lam yang terdapat pada fi'il, baik itu fi'il madhi maupun fi'il amr, secara mutlak. Beliau menjelaskan, jelaskanlah bacaan huruf lam yang terdapat pada fi'il, baik itu fi'il madhi maupun amr. Beliau memberikan contoh, qul na'am. Qul na'am, lam sukun bertemu dengan nun. Jadi di sini dijelaskan qul huwallah, lam sukun bertemu dengan ha. Setiap lam sukun yang terdapat pada fiil, baik itu fiil madhi maupun fiil amr, apabila bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali lam dan ra, maka harus dibaca dengan cara izhar. Harus dibaca dengan cara izhar atau dijelaskan. Lam sukunnya harus jelas. Qul huwa, qul huwa, qul huwa Allah. Kemudian hukum yang kedua yang terdapat pada lam sukun, ya, lam sukun pada fiil ialah hukum idgham. Hukum idgham ini hanya terdapat pada huruf lam dan ra. Jadi jika ada lam sukun bertemu dengan lam, jika ada lam sukun bertemu dengan ra, barulah disebut dengan idgham. Contoh, qur rabbi, asalnya adalah qul rabbi. Kenapa disebut idgham? Karena lamnya dimasukkan ke dalam huruf ra, dijadikan satu lamnya
dijadikan satu dengan huruf ra. Jika lamnya dimasukkan, maka lamnya akan menjadi hilang, langsung masuk kepada huruf berikutnya, yakni huruf ra. Contoh, qur rabbi. Baik, di dalam surah Al-Ikhlas ini, para ulama menyebutnya dengan sebutan izhar. Qul huwallahu, qul hu, lam izhar. Naam. Huwallahu ahad. Di situ terdapat lafzul jalalah. Huwallah, lafzul jalalah. Naam, sebelum lafzul jalalah terdapat hamzah. Nah, hamzah wasal inilah yang disebut dengan hamzah wasal. Apa itu hamzah wasal? Hamzah wasal itu ialah hamzah apabila berada di awal kata, maka hamzahnya diucapkan. Contoh, Allahus samad. Contoh, Allahus samad. Apabila hamzahnya ini terdapat di awal, maka hamzahnya terbaca. Jika berada di pertengahan kata, maka hamzahnya akan menjadi hilang. Tidak dibaca lagi. Contoh, Qul huwa Allah. Tidak boleh dibaca Qul huwa Allah. Jadi hamzahnya harus dihilangkan. Tidak boleh dibaca. Qul huwa Allah. Nah, itu hukum hamzah wasal. Adapun lafzul jalalah, lafaz Allah apabila didahului oleh harakat fathah maupun dhammah, maka harus dibaca dengan tebal. Tidak boleh dibaca tipis. Ya, harus dibaca tebal. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnul Jazali, beliau menjelaskan di dalam kitabnya yang berjudul Manzumatul Muqaddimah Fima Yajibu Ala Qari'il Qur'ani An Ya'lamah. Beliau menjelaskan tentang lafzul jalalah. Wa fakhimil lama min ismillahi an fathin aw dhammin ka'abdullahi. Beliau menjelaskan apabila ada lafaz Allah didahului oleh harakat fathah ataupun dhammah, maka harus dibaca tebal. Namun jika didahului kasrah, apabila didahului oleh harakat kasrah, maka harus dibaca dengan tipis. Contoh, Bismillahi. Nah, di ayat pertama ini, lafzul jalalah didahului oleh harakat fathah, maka harus dibaca dengan tebal. Contoh, Qul huwallahu, huwallah. Nah, Qul huwallahu ahad. Ahad. Nah, dibaca pendek. Ahad, haknya dibaca pendek. Dan dalnya itu harus dipantulkan ketika dalam keadaan sukun. Nah, entah itu sukun asli maupun sukun karena diwaqafkan. Harus memantul ahad. Karena huruf dal ini merupakan salah satu yang memiliki sifat qalqalah. Qalqalah itu adalah suara yang memantul. Ayat yang kedua, Allahus samad. Nah, hamzah wasal. Jadi di awal tadi kita telah menjelaskan tentang hamzah wasal. Hamzah wasal itu adalah hamzah apabila hamzah itu dibaca apabila berada di awal kata. Contoh, Allahus samad. Jika berada di pertengahan, maka hamzahnya akan hilang, tidak dibaca lagi. Allahus samad, hus-samad. Nah, di situ terdapat hamzah lagi, disebut dengan hamzah wasal. Berada di pertengahan kata, maka hamzahnya akan menjadi hilang. Hus-samad, Allahus samad.
masuk ke huruf shad. Kenapa lamnya tidak dibaca Ustaz? Lamnya itu disebut dengan lamus syamsiyah. Apa? Lamus syamsiyah atau biasa disebut dengan idgham syamsiyah. Idgham syamsiyah itu memiliki 14 huruf. Memiliki 14 huruf sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Beliau menjelaskan di dalam kitab Tuhfatul Atfal. Beliau merumuskan atau menggabungkan di dalam sebuah bait. Beliau mengatakan tiba thumma sil rahman tafuz dhif dha ni'am da'su adhannin zur syarifan lil karam. Jadi huruf shad ini juga termasuk salah satu dari huruf syamsiyah. Jika lam sukun pada kosakata al, lam sukun pada kosakata al ini bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah, maka lamnya itu tidak dibaca. Saya ulang sekali lagi, jika lam sukun pada kosakata al atau biasa disebut dengan alif lam, al, alif lam, bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah, maka lamnya itu cara membacanya itu adalah dengan cara menghafusnya, tidak dibaca, langsung masuk ke huruf berikutnya. Masuknya huruf yang awal ke dalam huruf yang kedua inilah yang disebut dengan sebutan idgham. Makanya para ulama juga ada yang mengatakan idgham syamsiyah. Karena huruf lamnya itu masuk ke dalam huruf berikutnya. Allahus samad. Allahus samad. Dalnya dipantulkan. Baik dalam keadaan sukun karena waqaf ataupun sukun asli. Maka tetap dipantulkan. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid. Perhatikan, lam yalid. Di sini terdapat mim sukun. Perhatikan baik-baik. Mim sukun bertemu dengan huruf ya. Huruf ya ini merupakan salah satu dari huruf izhar pada mim sukun. Jika kita membahas tentang mim sukun, maka mim sukun itu terbagi menjadi 3 bagian hukum. Sebagaimana perkataan Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri, beliau menyebutkan di dalam kitabnya yang berjudul Matan Tuhfatul Atfal, beliau mengatakan wal mimu in taskun taji qabla al-hija la alifil layyinatil lidil hija ahkamuha thalathatun liman dabat. Mim sukun itu jika bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali alif layyinah. Alif layyinah itu adalah alif yang berbentuk huruf ya. Kenapa? Karena apabila ada mim sukun atau huruf sukun ketemu dengan huruf sukun, maka tidak bisa dibaca atau tidak bisa ditentukan hukumnya. Makanya beliau mengatakan la alifil layyinatil lidhil hija. Jika ada mim sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali alif layyinah atau kecuali alif, maka akan terdapat 3 bagian hukum, kata beliau. Ahkamuha thalathatun. Maka hukumnya ada 3 hukum. Terdapat 3 hukum. Hukum apa itu? Yang pertama beliau mengatakan ikhfa'un idghamun wa izharun faqat. Ikhfa, idgham dan izhar. Nah, kembali lagi ke kosakata lam yalid. Lam yalid. Apabila ada mim sukun bertemu dengan ya, maka dihukumi
izhar. Kenapa izhar? Karena izhar itu memiliki banyak huruf. Ya, seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Kenapa mim? Karena mim itu sudah diambil ke dalam hukum idgham mithlain shaghir atau biasa disebut dengan idgham mimi. Kenapa juga ba tidak disebutkan? Karena ba itu sudah masuk ke hukum ikhfa. Ikhfa syafawi. Ikhfa apa? Ikhfa syafawi. Dan sisanya itu milik izhar. Sebagaimana perkataan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri di dalam baitnya, beliau mengatakan wasalithul izharu fil baqiyah min ahrufin. Beliau mengatakan hukum yang ketiga dari mim sukun itu adalah hukum izhar. Mimnya itu dibaca jelas. Fil baqiyah, sisa min ahrufin. Huruf-hurufnya itu adalah huruf sisa dari huruf-huruf hijaiyah yang sudah diambil dari hukum sebelumnya. Hukum sebelumnya itu adalah ikhfa, idgham, dan izhar. Ikhfa memiliki satu huruf, idgham memiliki satu huruf. Sisanya itu diambil oleh hukum izhar, termasuk huruf ya. Maka jika ada mim sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka dihukumi izhar. Izhar apa? Izhar syafawi. Lam yalid. Lam mimnya harus dibaca jelas. Lam yalid. Walam yulad. Walam yulad. Mim sukun bertemu dengan ya. Kemudian ayat berikutnya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul, walam izhar syafawi. Walam yakul lahu nun sukun bertemu dengan lam. Jika ada nun sukun bertemu dengan lam, maka dihukumi idgham bi ghairi gunnah, atau bisa juga disebut dengan idgham bila gunnah. Dimasukkan saja tanpa diiringi dengan tahanan atau dengungan. Ya, tanpa ditahan dua harokat, cukup dimasukkan saja tanpa ada tekanan atau ditahan. Contoh, walam yakul lahu, tidak boleh dibaca walam yakul lahu, tidak boleh ditahan terlalu lama. Cukup dimasukkan saja, langsung masuk ke huruf lamnya, langsung dibaca. Ya, dibaca satu harokat saja. Walam yakul lahu hu. Nah, hu, perhatikan kosakata hu, ya. Huruf hu di sini menunjukkan dhamir, ya, yang menunjukkan dia laki-laki. Dhamir ghaib yang menunjukkan laki-laki. Dalam ilmu tajwid disebut dengan haul kinayah, atau biasa disebut dengan dhamir, ya. Dhamir laki-laki yang menunjukkan dia di dalam ilmu tajwid disebut dengan istilah silah. Ya, jadi silah itu terbagi menjadi dua. Ini kita belum masuk ke hukum mad, ya. Akan tapi kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu silah. Ya, silah itu artinya bersambung. Jadi silah belum tentu dikatakan mad. Kenapa? Karena ada haul kinayah atau hak dhamir yang menunjukkan dia laki-laki, akan tapi tetap dibaca pendek satu harokat. Ada. Contohnya apa? Contohnya di dalam surat Al-Balad. Wa hadainahun, hun tidak dibaca panjang. Kenapa? Karena ada beberapa sebab. Ya, ada beberapa sebab.
haul kinayah itu tidak dibaca seperti mad, ya, tidak dikatakan mad. Sebab yang pertama adalah apabila terletak di antara dua sukun. Sebab yang pertama adalah apabila terletak di antara dua sukun. Sebagaimana Syekh mengatakan sebab yang pertama adalah antaqa'a baina sakinain. Apabila hak tersebut jatuh atau terletak di antara dua sukun. Contoh, wa hadainahun, hu-nya tidak dibaca panjang, tidak boleh dibaca dua harokat, tidak boleh. Ya, itu sebab pertama. Kemudian sebab yang kedua, tidak dikatakan mad, itu adalah an yakuna qablaha mutaharrik wa ba'daha sakin. Jadi apabila hak kinayah atau hak dhamir yang menunjukkan dia laki-laki didahului oleh huruf yang berharokat dan setelahnya sukun, maka tidak boleh dibaca mad, tidak boleh dibaca panjang, walaupun panjangnya dua harokat tidak boleh. Contoh di dalam surah Al-Ghasyiyah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fayu'adzibuhullah, tidak boleh dibaca fayu'adzibuhullah, tidak boleh. Jadi hak di sini itu tidak boleh dibaca panjang. Jadi tidak dikatakan mad, cukup disebut dengan silah surah. Kemudian sebab yang terakhir, ya, kenapa silah itu tidak dikatakan mad, ya, belum tentu mad. Afwan, silah belum tentu mad. An yakuna qablaha sakin wa ma ba'daha mutaharrik. Jika hak itu didahului oleh huruf sukun dan setelahnya berharokat. Contoh, inna anzalnahu fi. Nah, haknya tidak boleh dibaca panjang, jadi harus dibaca pendek. Ya, saya ulang sekali lagi, an yakuna qablaha sakin, sebelumnya sukun, wa ma ba'daha mutaharrik, setelahnya huruf yang berharokat. Kecuali di dalam surah Al-Furqan. Jadi para ulama mengecualikan hak dhamir itu boleh dibaca mad, ya, dibaca mad kecuali dalam surah Al-Furqan. Jadi hurufnya, hak dhamir didahului oleh huruf sukun dan setelahnya berharokat, boleh dibaca mad, tidak boleh dibaca mad kecuali di dalam satu tempat, yaitu di dalam surah Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Furqan, wa yakhlud fihi muhana. Hi-nya boleh dibaca panjang, panjangnya dua harokat. Ya, itu al-istisna, disebut dengan istisna, pengecualian. Selain itu tidak boleh. Ya, cukup ayat itu saja. Selain itu tidak boleh. Jadi silah itu belum tentu disebut mad, ya, karena ada aturan-aturannya tersendiri. Jadi mad silah itu adalah mad yang terhimpit oleh dua harokat, ya, dua huruf yang berharokat, terhimpit oleh dua huruf yang berharokat. Contoh, walam yakul lahu kufuwan, hu-nya dibaca panjang dua harokat. Kenapa dua harokat? Karena tidak ada hamzah setelahnya. Kenapa dibaca dua harokat? Karena tidak ada hamzah setelahnya. Setelah hak tidak ada huruf hamzah. Disebut dengan qasirah. Jadi hukum bacaan yang terdapat di dalam walam yakul lahu disebut dengan hukum mad silah sughra atau mad silah qasirah. Ya, qasirah artinya pendek. Jadi sependek-pendek mad itu adalah dua harokat.
kufuwan ahad. Lanjut, kufuwan ahad. Kembali lagi ke hukum tanwin ya. Tanwin atau nun sukun bertemu dengan hamzah. Hamzah ini merupakan salah satu bagian dari huruf-huruf halqiyah, tenggorokan. Jadi huruf tenggorokan itu ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Apabila salah satunya bertemu dengan tanwin atau nun sukun, maka nun sukunnya itu harus dibaca jelas. Tanwinnya harus dijelaskan. Kufuwan ahad. Dan yang terakhir adalah huruf dal. Dal sifatnya qalqalah. Baik itu sukun karena waqaf maupun sukun asli.